Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala dini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Yaqulu tabarakallahu ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa ati sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin, tamu-tamu Allah sidang salat fardu maghrib yang semoga kita senantiasa dicintai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil menunggu waktu sholat isya, yang sebagaimana juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan dalam hadis yang sahih, ahadukum qa'ada bal yanzur ila salati ma lam yuhaddis tad'u malaikatu Allahumma fir lahu Allahumma arhamhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang menunggu antara salat satu ke salat berikutnya, dari maghrib ke salat isya, yang tadiru, dia menunggu duduk malam hadis, syaratnya tidak berhadas, menjaga wudunya dalam keadaan suci di masjid, maka dapat keutamaan yang sangat luar biasa. Tad'ulahu malaikat, maka para malaikat mendoakan orang-orang yang ada di dalam tempat tersebut, Allahumma fir lahu Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah dosa-dosanya. Siapa yang tidak mau duduk sebentar, didoakan para malaikat, pahalanya besar. Bahkan doa yang kedua, ya Allah sayangilah mereka. Kita dimohonkan ampun, yang memohonkan ampun makhluk yang tidak pernah punya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, dan kepada malaikat. Siapa yang didoakan? Orang yang duduk menunggu sholat ke sholat berikutnya, yang tadi ila sholata ila sholati, dan malam hadis, mereka dalam keadaan suci. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan, mudah-mudahan tentunya kita semuanya didoakan malaikat diampuni seluruh dosa-dosa kita, dan semoga Allah menyayangi kita dari permintaan para malaikat. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah berada di atas petunjuknya Nabi, istiqomah di atas jalan risalahnya Nabi, yang kemudian hari kita akan dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan selisih antara kita dengan Rasul
14 abad yang lalu, 1445 tahun yang lalu. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menginformasikan kepada sahabat oleh Abu Bakar, ya Abu Bakr, sesungguhnya aku merindukan saudara-saudaraku. Abu Bakar mengatakan, ya Rasul, aku bukan saudaramu. Bukan, engkau sahabatku ya Abu Bakar. Tentu engkau mulia, engkau berjumpa denganku, melihat wajahku, duduk bermajelis dengan saya, menyaksikan turunnya wahyu. Wajar kalau engkau mulia. Tapi saudara-saudaraku ini tak pernah melihat wajahmu, tak pernah bersanding dulu bersamaku, tak pernah bermajelis denganku, tak menyaksikan wahyunya turun. Tapi mereka beriman kepadaku. Dan itulah saudara-saudaraku yang merindukan nanti. Mudah-mudahan kita yang jauh dengan Nabi, tak melihat wajah Nabi, tak pernah duduk kepada Nabi, tapi kita mengambil risalahnya dan kita insya Allah mengamalkan sunnah-sunnahnya. Dan semoga saya doakan kita semuanya yang hadir pada kesempatan ini adalah orang-orang yang dirindukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah, pada suatu hari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang mengadakan safar perjalanan. Dalam perjalanan di kegelapan malam, rombongannya Umar bin Khattab berpas-pasan dengan rombongan kafilah di suatu padang pasir yang satu sama yang lain tidak saling bisa memandang wajahnya karena tertutup gelapnya malam. Maka salah seorang di antara pengawalnya Umar bin Khattab bertanya kepada rombongan, min aina? Dari mana? Kemudian dari rombongan kafilah itu menjawab, min fajin amin ila baitul atiq. Dari lembah yang sangat dalam menuju Baitullah. Kemudian Umar mengatakan, sungguh di dalam kafilah rombongan ini ada orang alim, ada orang fakihnya, ada ulamanya. Tanyakan kembali. Kemudian ada 4 pertanyaan yang diajukan oleh Amirul Mukminin kepada rombongan tersebut. Yang pertama, ayat Al-Quran mana yang paling agung? Ayat mana yang paling kuat hukumnya? Ayat mana yang paling luas cakupannya? Satu demi satu pertanyaan dijawab dengan baik tuntas. Kemudian pertanyaan yang terakhir, ayat Al-Quran manakah menurutmu yang paling menakutkan? Siapa yang menjawab pertanyaan-pertanyaan itu? Salah satu di antara rombongan kafilah, di dalamnya ada Abdullah bin Mas'ud. Orang yang paling tahu tentang Al-Quran. Di mana ayat turun? Apa asbabul nuzul? Ayat itu turun, seluruhnya Abdullah bin Mas'ud tahu. Wajar kalau Abdullah bin Mas'ud bisa menjawab semua pertanyaan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ayat mana yang paling agung, dia jawab. Ayat mana yang paling luas cakupannya, dia jawab. Ayat mana yang paling kuat hukumnya, dia jawab. Kemudian pertanyaan yang keempat, kemudian disetujui oleh Amirul Mukminin, manakah ayat yang paling menakutkan? Bukan di dalam Al-Quran, surat An-Nisa yang akan kita bahas pada kesempatan di malam hari ini. Surat An-Nisa ayat 123, laisa bi amanikum wala amani ahli kitab may ya'mal su'a yujza bihi wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wa la nasira. Sekilas sepintas ayat ini menurut kita biasa-biasa saja. Tetapi menurut Abdullah bin Umar yang tahu tentang Al-Quran, ayat inilah dipilihkan menurutnya ayat yang paling menakutkan beritanya, dan kemudian disetujui oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ya ikhwatul iman,
Amirul Mukminin Umar bin Khattab, kalau sekelasnya Abdullah bin Mas'ud yang mereka ini dijamin oleh Allah masuk surga, tapi begitu disampaikan satu ayat dan itu ayat yang dipilih, ayat yang paling menakutkan. Apa sebetulnya terjemahan dari surat An-Nisa ayat 123? Laisa bi amalikum wala amal ahli kitab. Pahala itu menurut Allah, bukan menurut angan-anganmu. Pahala itu menurut Allah, bukan menurut praduga angan-angan kita, dan bukan juga menurut angan-angan ahli kitab. May ya'mal su'a yujza bihi. Barang siapa yang melakukan keburukan, kejahatan, Allah akan balas kejahatan keburukan tersebut. Dan dia tidak ada penolong yang melindungi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita bahas. Ayo kita rinci. Kenapa ayat ini menjadikan salah satu ayat yang paling mengkhawatirkan? Sekelasnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang dijamin masuk surga, sekelasnya Abdullah bin Mas'ud yang masya Allah luas ilmunya tak bertepi. Ya, ayat ini sungguh sangat baginya menakutkan. Jangan-jangan sebagian amal dan seluruh amal yang diperkirakan akan diterima oleh Allah, tapi tak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak orang yang kecil, tahu bahasa kecil itu apa? Tertipu. Coba perhatikan firman Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 104. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsanuna wa hum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang sia-sia amalnya, merugi amalnya, dia memperkirakan amalnya di dunia banyak, tetapi ternyata amalan itu kosong. Kenapa? Harus ada dua pertanyaan yang mesti kita jawab, ma'asyiral muslimin. Agar amalan itu menjadi amalan yang betul-betul akan menolong kita. Amalan yang betul-betul di sisi Allah Subhanahu wa taala ada catatan-catatan yang baik sehingga akan menjadikan kita layak masuk surga. Itu mesti dua pertanyaan dari ayat ini. Menurut Ibnu Az-Zawjiyah tidak menafsirkan itu, orang yang merugi itu akhir amalnya bukan diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya liman amal wa kaifa amal. Penting. Pertanyaan dua ini mesti dijawab. Kalau dalam beribadah beramal itu liman amal wa kaifa amal. Amal itu untuk siapa dan bagaimana cara kita beramal. Ini penting. Dua ini mesti harus terpenuhi. Biar tidak keceret, biar tidak tertipu. Kan banyak orang memperkirakan sholatnya sudah bagus, sedekahnya sudah bagus, umrohnya berulang-ulang, dia udah tenang, pokoknya saya masuk surga. Ingat dulu dengan dua ini, ya. Liman amal wa kaifa amal. Sudahkah amal itu diperuntukkan hanya untuk Allah? Ini penting. Sebesar apapun dan sekecil apapun, ketika amal ibadah disandarkan ikhlasnya hanya semata-mata Allah, insya Allah ada nilainya. Apakah cukup? Ikhlas, beramal ikhlas, berinfak ikhlas, haji ikhlas. Harus dua. Wa kaifa amal, bagaimana caranya beramal sesuai dengan sunnah Nabi tidak? Sesuai dengan ajaran Nabi tidak amalnya itu? Walaupun dia ikhlas bagus, bahkan sekarang ada istilah modifikasi inovasi amal. Hebat kan? Belum cukup ajaran Nabi ini Masya Allah, dia inovasi. Kalau antum melihat itu, nggak yakin kalau itu orang Islam. Tapi orang Islam berzikir sambil nari-nari, pingsan. Ketika dibangunkan, saya sudah bertemu dengan Tuhan. Enak. Ini penting. Jadi mari kita kalkulasi.
ikhlasasi, maka sampai-sampai ulama salafus saleh namanya Sufyan al-Asari itu mengatakan begini, tidak ada penyakit yang paling berat diobati. Lihat pertanyaan seorang ulama salafus saleh. Tapi ini, tidak ada penyakit yang paling sulit aku obati kecuali mengobati niat ikhlas. Itu berat betul. Memperuntukkan seluruh amal itu untuk hanya Allah ternyata berat akhir. Ya, Qabla amal indah amal ba'da amal itu berat. Sebelum berbuat, ketika berbuat, setelah berbuat, untuk mengikhlaskan semua hanya untuk Allah ternyata berat. Saya katakan, orang yang belajar Al-Quran itu mulia enggak? Mulia. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang yang belajar dan mengajar Al-Quran, sebaik-baik. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ahsabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan memberikan syafaat. Baik enggak? Berjihad mulia enggak? Menginfakkan hartanya baik enggak? Tapi kenapa tiga golongan ini nanti pertama kali akan dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala? Neraka nanti pertama kali akan membunuh tiga golongan ini. Orang yang belajar Al-Quran, orang yang berdermawan hartanya, orang yang senantiasa menuntut ilmu. Kenapa? Ketiga golongan ini bukan untuk Allah. Belajar Al-Quran hanya untuk mendapatkan suara yang berguna hasil piala. Dia dapat piala di mana-mana. Tapi hatinya kosong dari Al-Quran Al-Karim. Banyak melihat ya. Dermawan, Masya Allah. Tapi kalau udah disebut namanya, bisa lihat. Saya ini selama ini menginfakkan tidak disebut nama saya. Haji Simpulan 30 juta belum saya. Ya. Siapapun lah, kalau sudah beramal tutup rapat, jangan dibuka. Sudah menjadi catatan amal di sisi Allah baik, jangan dibuka. Jangan saya mengatakan masjid ini kalau bukan karena saya tidak berdiri, jangan sudah kelelahan kita, pengorbanan kita sudah dicatat menjadi amal baik, jangan dirobek-robek lagi kata kita tidak ikhlas. Ingin riak, ini bahaya saudaraku, berat. Makanya kata Imam Auza'i, kamu ikhlas sesaat, bahagia abadi. Kamu bisa ikhlas sesaat saja, kamu akan mendapatkan kebahagiaan abadi di surga. Untuk mengikhlaskan sebuah amal yang sebentar itu berat. Maunya kita akan dipuji kalau beramal. Ya, Insya Allah. Ini penting, saya sampaikan penting. Ya, jadi mari kita kalkulasi iman di amal wa kaifa amal. Pastikan amal ibadah kita ini benar dan ikhlas. Ikhlas karena Allah, benar menurut Nabi, bukan menurut seorang. Kan banyak kemarin itu lagi rame nih di media ini, YouTube lagi viral ini. Benturan antara si fulan dan si fulan, yang si fulan tidak mau ngalah. Dikit-dikit sahabat, dikit-dikit sunnah. Memang begitu dalam Islam itu. Tidak boleh semaunya sendiri. Al-aslu ibadu haram ila dalilun, kata Nabi. Bukan Nabi, kata kaidah usul fikih. Asal mulanya ibadah itu diharamkan sampai ada dalilnya. Kalau ada dalilnya tidak akan diterima. Man amila laisa alaihi amruna wa huwa raddun, kata Nabi. Barang siapa yang beramal yang amal itu tidak disandarkan kepadamu, kata Nabi SAW, tertolak amalan itu sekalipun bagus. Ini penting. Ya. Karena kalau kita ini tidak pandai-pandai, ya Masya Allah, banyak ini sekarang benturan-benturan. Semuanya boleh, nggak ada yang dilarang. Riba boleh,
Zina sama-sama suka, boleh. Pokoknya boleh semuanya. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Untuk apa Nabi diutus? Kalau semuanya serba boleh. Ya, saudara yang saya cintai karena Allah, ini penting. Ya, jadi pastikan seluruh amal yang kita lakukan ini, satu harus memenuhi syarat ikhlas karena Allah, yang kedua benar sesuai dengan muttabatur Rasul, sesuai dengan Nabi SAW, agar tidak tertipu kita. Tapi ada yang benar-benar tertipu ini. Nah, saya bacakan hadisnya. Ini mudah-mudahan kita lolosnya. Kalau kita sudah ikhlas, muttabatur Rasul, ada ini. Ada orang-orang yang benar-benar tertipu. Dia banyak amal, banyak kebajikan, justru amalnya itu dibagi-bagikan ke orang-orang sampai habis amalnya, bahkan dia harus menanggung beban dosa orang lain. Bayangkan loh. Sholat iya, zakat iya, puasa iya, umroh iya, tapi pahala-pahala tersebut dibagikan si fulan, sholatnya si fulan, zakatnya si fulan, umrohnya si fulan, hajinya si fulan. Habis amalnya, yang antri masih banyak. Dosa-dosa orang tersebut dikasihkan sampai dia masuk neraka. Gimana ini hadisnya? Yuk kita kupas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anta tubuka ma'rufis." Rasulullah SAW, tahukah kamu siapakah orang yang paling bangkrut? Qala al-muflisuna finna minal dirhaman wala mata'an. Faqala inna muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bis salati wa siyami wa zakati wa ya'ti qad satama hada wa qaddama hada wa akala mala hada wa safaka dama hada wa daraba hada wa yuqra hada min hasanati wa in fusiyat hasanatu qabla ayaqdama alayya ukhida min khotoyahum fatra hada alayya summa daraba binar. Insyaallah, hati-hati Bapak Ibu. Ternyata hidup di dunia ini ada aturan. Aturan itu sebetulnya keuntungannya untuk kita. Kenapa manusia ini dikasih aturan oleh Allah? Agar sesuai dengan fitrah. Fitrah manusia ini baik loh. Gak ada satu pun manusia fitrahnya yang melenceng, itu gak ada. Kalau tidak percaya orang yang di luar sana, tatonya sampai di sini, ya, menegak minuman khamr, berjudi. Kalau dia ditanya, Pak, kalau kamu punya anak pengen masuk surga atau pengen anaknya jadi anak yang soleh dan soleh, pasti jawabnya anak saya pengen jadi anak yang soleh dan soleh. Karena fitrahnya begitu. Orang-orang yang mampu-mampu itu ditanya, Pak, kalau kamu mati masuk surga atau masuk neraka? Jawabannya tidak ada masuk neraka atau surga. Surga. Nah, dari hadis Nabi yang sangat mulia ini, bertanyalah para sahabat, ya Rasul, siapa orang yang bangkrut? Apakah orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya dinar dan dirham, yang tidak punya dinar dan dirham tadi? Bukan. Orang yang bangkrut dari kalangan umat ini adalah orang yang membawa amalan banyak. Sholat, baik tak sholat? Baik. Zakat, baik tak? Baik. Puasa, baik-baik. Tapi kenapa orang tersebut masuk neraka? Ternyata Masya Allah, dia suka melakukan kezaliman satu ke satu yang lain, mengambil yang bukan haknya dari satu ke satu yang lain. Ini banyak, ini hati-hati. Ini dosa. Menzalimi itu dosa. Mengambil haknya yang bukan haknya itu dosa. Memfitnah itu dosa. Adu domba dosa. Kalau semua itu dilakukan dan bangga
kezaliman selesai. Tapi kalau kita pernah melakukan kezaliman dengan orang lain, pernah menyakiti orang lain, pernah memfitnah orang lain, pernah mengambil haknya orang lain, itu tidak cukup hanya minta maaf, kembalikan. Punya hutang lunasi hutangnya, mencemarkan nama baiknya minta maaf. Hubungan dengan manusia ini mesti ini banyak. Ya, hutang selesai dengan bertobat, ya Allah, saya punya hutang sama si fulan, aku bertobat kepadamu, selesai. Oh, kalau begitu saya selesai hutang saya. Saya punya hutang banyak. Cukup bertobat begini selesai. Kita mengambil haknya orang dengan cara zalim, kemudian ya Allah, enggak sampai kita minta maaf kepadanya. Ini penting ya. Ya, kenapa ada orang yang sudah memperkirakan, mengangan-angankan dirinya selamat, ternyata di daerah banyak orang yang antri. Ya Allah, kata si fulan, dulu dia mungkin pejabat atau lah ya, telah mengambil hak saya mengadukan ke pengadilan kalah. Karena saya nggak punya uang, dia punya uang, kalah, nggak dimenangkan. Tapi hari ini pengadilan telah, maka saya minta pengadilan, ya Allah, silakan orang tersebut datang ambil kuasanya. Ambil satu lagi, ya Allah, nama saya dicemarkan dia, ya Allah, saya difitnah di kemana-mana, ya Allah. Maka saya minta pengadilan, ya Allah, berikanlah pengadilan kepadaku. Ambil amal zakatnya. Masya Allah, sudah diambil ludes amal kebaikannya. Ya. Akhirnya orang-orang yang antri tadi, dosa-dosanya diberikan kepada si fulan tadi, sampai akhirnya dia masuk neraka. Inilah orang yang muflis. Ya, insya Allah. Ya. Hati-hati saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita kembalikan kita kepada dua hal tadi. Karena pada hari ini saudara-saudaraku, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan memberikan siksaan yang begitu pedih? Dan ayat berikutnya yang disampaikan Abdullah bin Mas'ud setelah ayat surat An-Nisa 123, ayat mana yang paling menakutkan yang kedua? Masih surat An-Nisa juga. Dibuka dalam surat An-Nisa ayat 116. Apa bunyinya? Wa may yusabiqir rasula min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ayatnya. Maka pentingnya kita belajar. Makanya kita pentingnya bermajelis ilmu, menuntut ilmu agar kita tahu bagaimana cara berislam yang baik. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 116, wa may yusaddiqir rasula min ba'di ma tabayyana al-huda, barang siapa yang menentang ajaran Nabi yang betul-betul sunnah Nabi, jelas petunjuknya Nabi bagaikan siang bagaikan malam, jelas gamblang, tidak ada satupun perkara yang buruk kecuali Nabi ingatkan, tidak ada perkara kebaikan kecuali Nabi sampaikan. Wa ma atakum rasulullah khudhu wa ma nahakum anhu. Apa-apa yang diperintahkan Nabi ambil, apa yang diperintahkan Nabi tinggalkan. Apa-apa yang diperintahkan ambil, apa-apa yang dilarang Nabi tinggalkan. Jelas. Ya, petunjuknya jelas. Nah, kalau ada orang yang dengan sadar atau tidak sadar menentang Nabi SAW, bukan menentang perkara-perkara orangnya, tapi menentang ajaran Nabi SAW, membuat ajaran-ajaran baru, bid'ah. Sekarang kalau kita menyampaikan tentang bid'ah seakan-akan anarki, padahal hadisnya jelas. Ada nggak hadis bid'ah? Ada. Kenapa ketika disampaikan tentang bid'ah kok ini memecah belah? Ada memang. Bid'ah itu ada dalam perkara agama. Sesuatu yang tidak diajarkan Nabi, kemudian dia ajarkan, dia modifikasi, bahkan sampai kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, orang ahli bid'ah ini lebih berat daripada ahli maksiat. Tapi jangan sampai titik di sini dibakar dengan masjidnya. Kalau ahli maksiat itu efek dan dampaknya
gelisah hatinya. Tapi kalau pelaku bid'ah penipunya banyak, bangga, itu susah untuk bertobat. Dia merasa benar tapi dia diingatkan, kan susah itu. Pengikutnya banyak, fan-nya juga banyak, kemudian diingatkan ini salah. Dia merasa bukan salah, benar ini. Ini kan bahaya. Maka tablisul iblis itu ada 6. Ya. Setan bersumur-sumur 24 jam untuk menyesatkan manusia dengan 4-6 tahapan ini. Tahapan yang paling pertama adalah perkara syirik. Setan sungguh luar biasa, tak pernah kata lelah, tak pernah kata dia berhenti, tak pernah berputus asa. Bagaimana umat ini harus melakukan dosa syirik? Kalau ternyata dia gagal tidak bisa mempengaruhi orang yang syirik, dia menggunakan cara yang kedua, yaitu bid'ah. Kalau bid'ah ternyata dia lolos kebaikan masih terus mengikuti sunnah, dia tidak akan pernah lelah setan. Iblis tidak akan pernah putus asa. Dia menggunakan cara yang ketiga, kabair, dosa-dosa besar. Sholatnya sudah benar, tidak ikhlas, tapi masih melakukan riba. Dosa tak riba? Ada tak orang sholat riba? Ada tak Pak Haji riba? Ustaz riba? Ada. Dosa besar tak riba? 73 dosa besar, 73 cabang riba. Yang paling kecil itu sama menzinai ibu kandung kita di Mekah. Di tirai Ka'bah itu ada penutup kain Ka'bah, dikerucuti ibu kandung kita, dizinai oleh anak kandungnya, itu dosa yang paling kecil riba. Ada nggak sekarang kaum muslim melakukan riba? Selamat. Kalau ternyata kita terhindar daripada 73 dosa riba, kemudian kita terhindar daripada 75 dosa besar di dalam Al-Quran, dari syirik, zina, macam-macam. Setan tidak pernah berhenti, saudaraku. Setan tidak pernah menggunakan dosa-dosa kecil. Duduk bahan, nonton HP yang isinya cewek-cewek itu dosa. Dosa. Siapa bilang enggak, saudara? Menggunjing. Pipis dan cewek itu dosa. Masuk neraka gara-gara pipis. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan terdengar suara hantaman siksaan. Siapa ini? Ternyata 2 hal. Satu aminah, yang kedua adalah pipis yang beristinja tak bersih. Disiksa itu. Hati-hati kalian kalau sampai mau masalah asal motor aja itu. Apalagi sopir-sopir itu asalkan kebelet, buka pintu, berhenti di depan. Itu disiksa dan itu. Gak sembrono, ya? Masya Allah. Hanya gara-gara tidak istinja bersih saja bisa menjadikan malapetaka. Kemudian namimah, orang yang sedang mengadu domba. Ya. Kemudian kalau dia selamat dari dosa-dosa kecil, dia gelincirkan yang kelima, yaitu tentang masalah mubah. Mubah itu boleh, tapi kalau berlebihan sibuk, yang mestinya nuntut ilmu, bagus, sibuk ada zikir. Gak pernah nuntut ilmu, kenapa? Gak perlu saya penting zikir. Ya. Bekerja itu mubah. Silaturahim itu mubah, tapi silaturahim terus. Kemudian afdal yang terakhir, mengutamakan yang tidak utama. Ini 6 ini setan terus berusaha, saudaraku. Gak henti-hentinya 24 jam kerjanya non-stop, full time dia. Gak pakai shift, gak pernah tidur ya. Kita pula yang sering tidur. Gak pernah tidur, gak pernah lewat. Setan yang penting bagaimana umat ini tergelincirkan, insya Allah ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau kamu sudah menentang Nabi dan tidak mengikuti sabilul mukminin, jalannya orang beriman, kenapa kita menisbatkan jalan sabilul mukminin? Kenapa Islam kita harus kepada mereka? Karena mereka dijamin oleh Allah dan Rasulnya. Sahabat Nabi dijamin keislamannya baik semuanya. Sabilul mukminin, ayat ini turun sabilul mukminin. Siapa orang yang pertama beriman saat turunnya ayat? Sahabat, disepakati oleh jumhur ulama sahabat. Sahabat itu berjumpa
dengan Nabi. Syaratnya berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi, wafatnya dalam keadaan iman. Itu sahabat. Ada sahabat yang masuk neraka, ketemu Nabi bermajlis ilmu. Ada Abdullah bin Ubay bin Salul, Nabi sholatnya di belakangan Nabi, tapi terhianat, dia munafik, masuk neraka. Ketemu Nabi, iya. Sabilil mu'minin, kalau tidak mengikuti Nabi dan tidak mengikuti generasi salafus saleh, yang disebut dengan salafus saleh, ini sedang betul-betulan tidak tahu. Ya. Salafi tidak laku pakai Wahabi, saudara. Masya Allah. Jangan mau yang lupa ya. Memang harus ini. Sahabat dijamin oleh Allah dan Rasulnya sampai Nabi mengatakan khairul qarni summa alladziina yalunahum summa alladziina yalunahum summa alladziina, 3 kali sebaik-baik generasi sahabatku setelahku dan setelahku. 300 tahun inilah generasi terbaik dalam umat ini. Ada sahabat, ada tabi'in, ada tabi'in. Harus merujuk kepada mereka dalam berislam. Sahabat punya murid tabi'in, tabi'in punya murid tabi'in. Setelah itu siapa? Para imam. Ada Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Nasir, Imam Tirmidzi, terus sampai hari ini ulama yang sibuk mengambil sanad kepada mereka, maka dia adalah generasi terbaik. Boleh, harus. Bukan kata kiai saya, bukan kata ustaz saya, jangan. Ustaznya suka merokok, main judi, kata ustaz saya. Kemarin tertangkap ustaznya yang bully santrinya. Santrinya 20 dicabuli semuanya. Enak kali jadi ustaznya yang begitu. Ya, baik, nggak usah dibahas, terlalu banyak. Di Indonesia saja dan mohon maaf ya, mohon maaf. Kenapa saya agak sedikit hal ini, karena kita biar nuntut ilmu itu benar gitu loh. Kenapa? Menurut penelitian di Indonesia yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah tapi sesat itu 300 golongan. Bayangkan, 300 aliran di Indonesia ini tidak sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah, tapi mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. 300 aliran, bayangkan. Tadi ibu-ibu tanya, Ustaz, saya pernah punya pengajiannya begini Ustaz. Saya harus berzikir, memandang foto syekh saya, membayangkan syekh saya, kemudian saya berbaikat, katanya nanti dijamin masuk surga. Enak kali. Iya. Fotonya dipajang di depannya. Pak Yayi, aku punya hadiah, tolong bantu ya Pak Yayi dengan doa. Abdul enak, insyaallah. Haram ya. Sabilil mu'minin, kalau tidak mengikuti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 2 vonis, nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Allah akan sesatkan mereka. Siapapun dia beragama, kalau beragamanya tidak mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah dipahami dengan 3 generasi terbaik ini, maka dia akan nuwalli ma tawalla, tersesat pasti. Apapun itu, mau dimodifikasi kayak apapun, dipercantik gayanya apapun, bahasanya di orator kayak apapun, tidak akan pernah dia menyelamatkan umat. Kenapa? Tidak rela Allah, tidak ridho Allah dengan cara seperti ini. Islamnya harus Al-Quran. Masya Allah, kita ditinggal copy paste ya. Ulama-ulama terdahulu, bayangkan Imam Malik, kita Muwatta itu Masya Allah, dia nggak pernah tanya Google di mana, enggak, dia ambil sanadnya, dia ambil ditulis. Dan sekarang kita tinggal buka Google, hadis ini riwayat siapa, rawinya. Enak, dulu ulama itu nggak ada banyak kayak gitu. Ada ulama satu di Kolosa, dia datang berjalan kaki sampai 4 bulan 1 hadis di akhir. Makanya kalau ulama-ulama yang masih sikoh itu kalau mau membuka kitab Imam Bukhari itu pakai jubah, pakai wewangian, dia menghormati Imam Bukhari. Kenapa Imam Bukhari harus dihormati? Jasanya Imam Bukhari itu besar. Kitab setelah Al-Quran yang paling terbaik kitab Imam Bukhari. Berapa tahun dia menulis hadis? 45 tahun lagi. Setiap malam harus bangun 20 kali. Sholatnya di samping Masjidil Haram, di samping
setelah itu dia butuh sholat 2 rakaat, kemudian menulis hadis. Inilah hadis yang kita pelajari. Insya Allah berat kita. Pernah bangun semalam 20 kali mas? Sekali saja itu pipis tidur lagi. Pura-pura tahajud. Itu sudah berani mengatakan Ustaz sesat. Baca kitab gundul aja belum bisa, tapi sudah menghakimi Ustaz. Hati-hati itu ya. Hati-hati. Tawakuf ya. Nah, luar lima tawala wa bismillah wa wasat masir. Belum bisa. Disesatkan oleh Allah, luar lima tawala wa bismillah jahannam, masya Allah, digiring mereka ke dalam neraka jahanam, insya Allah. Jadi Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah, setelah melihat kisah perjalanan antara dua ulama besar kalangan sahabat Umar, Abu Bakar, Umar dan Abdullah bin Mas'ud yang mereka amin dijamin masuk surga dengan satu ayat yang masya Allah mereka sangat khawatir jangan-jangan amal yang selama ini diangan-angankan akan menyelamatkan dia, tapi dia memperkirakan amal itu sudah sia-sia. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita ini masya Allah yang banyak kekurangan? Ya, maka mari kita bersama-sama ya dengan ayat yang disampaikan kita semua dalam kajian ini, kita berusaha sekecil apapun yang kita amalkan, yang kita lakukan, kita harus tunjukkan, kita gantungkan, kita sandarkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas itu memang pekerjaan paling berat. Amal itu lebih ringan daripada ikhlas. Ikhlas itu lebih berat, pekerjaan paling berat. Ya. Karena setan terus berusaha ya memoles untuk berusaha agar bagaimana amal itu dinampakkan, dibanggakan, dipuji. Itu memang fitrah manusia suka dipuji, ya. Kemudian kita berusaha sekecil apapun yang kita lakukan, insya Allah senantiasa mengikuti Nabi SAW. Zikirnya zikir Nabi, ya. Zikir Nabi itu kalau mau diamalkan kita susah lah, ya. Coba bayangkan, Nabi itu kalau pada pagi hari zikirnya itu kurang lebih ada sekitar, ya, kalau di dalam kitab Hisnul Muslim itu ada sekitar hampir 48 zikir paginya saja. Kita sudah berapa amalkan dari zikir 48 asbana wa aqsaina? Banyak sekali. Istighfar Nabi setiap hari 100 kali. Sudahkah kita mengamalkan? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu 100 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Nabi 100 kali mengamalkan zikir itu. Enggak usah nekor-nekor lah yang lain-lain itu. Amalkan itu juga insyaallah. Itu ada Nabi SAW. Bahkan kalau kan selama ini kita belum tahu mengamalkan satu doa pendek, tapi ada 33 malaikat berebut untuk mencatat kebaikan itu. Apa doanya itu? Nah, diamalkan ya. Saya ajarkan malam hari ini diamalkan. Ya. Barang siapa yang mengamalkan doa ini, ada 33 malaikat berebut untuk mencatat. Siapa yang paling tercepat mencatat, itulah dia. Doanya ketika setelah rukuk, sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Tambah itu, siapa yang membaca doa itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih. Hadis sahih sudah dicek. Ya. Maka ada 33 malaikat yang turun berebut untuk mencatat itu. Selama ini kita tinggalkan kan? Kemudian tahiyat yang terakhir itu doanya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil jahannam. Itu mesti harus dihafalkan itu. Ya, sebagai perlindungan, 6 perlindungan kita kepada Allah dari fitnah-fitnah dunia, fitnah dajjal dan yang baik. Itu yang bisa kami sampaikan pada malam yang mulia ini. Sekali lagi dengan belajar tentunya harus menghasilkan amal ibadah yang berkualitas yang mudah-mudahan dengan amal yang disandarkan kepada Allah dan mutaba'atur Rasul mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi sebuah tabungan, bukan hanya angan-angan yang kosong, tapi betul-betul kita akan diterima amal soleh kita dan kita layak dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian, karena waktu sudah masuk isya, tidak ada pertanyaan dan mungkin habis isya pun tidak ada lanjutan kajian. Selesai ya. Itu yang saya inginkan dan saya akan pulang besok insyaallah jam 7 sampai jam 11
mengisi parentenya di kitab Al-Fatih dari 700 warisan. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa